Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database mengenai alur peminjaman buku di perpustakaan. Di sini sudah ada dua database. Yang pertama itu database yang di atas itu menggunakan data validation, sedangkan database yang di bawah ini menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi di sini sudah terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama itu nomor ID anggota, nama, judul buku yang dipinjam, jumlah pinjam buku, di sini tanggal pinjam, tanggal pengembalian atau tenggat waktu si peminjam mengembalikan buku. Di sini tanggal berapa real pengembalian atau tanggal berapa si peminjam mengembalikan buku tersebut. Lalu di sini berapa lama si peminjam meminjam buku. Di sini keterangan buku, apakah buku tersebut dikembalikan dalam keadaan baik, rusak atau hilang. Nah, di sini ada keterlambatan, berapa hari si peminjam buku tersebut terlambat mengembalikan buku. Dan di sini denda atau sanksi yang dikenakan kepada si peminjam. Baik, di sini saya akan jelaskan ID anggota terlebih dahulu. ID anggota ini dua angka dari depan itu saya buat itu tahun si anggota ini, si Adi Sucipto ini melakukan registrasi. Berarti Adi Sucipto melakukan registrasi pada tahun 2020. Sedangkan dua angka setelahnya 03 itu bulan si Adi Sucipto melakukan registrasi. Berarti bulan 3 di bulan Maret. Dan 3 angka setelah bulan itu adalah berarti si Adi Sucipto adalah orang yang registrasi ke 100 orang. Berarti dia Adi Sucipto ini pada bulan 3 2020 adalah peregistrasi ke 100. Nah, di sini nama anggota yang meminjam buku, di sini judul buku yang dipinjam. Adi Sucipto, judul buku yang dipinjam teori basis data. Yang meminjam buku pada tanggal 1 bulan 1 2022. Dan tenggat waktu yang diberikan itu sampai tanggal 8 bulan 1 2022. Dan Adi Sucipto ini mengembalikan buku tepat waktu, alias tepat di tenggat waktu yang diberikan, yaitu tanggal 8 bulan 1 2022. Berarti lama ia meminjam buku itu selama 7 hari. Keterangan buku saat dikembalikan, alhamdulillah dalam keadaan baik. Keterlambatan, dia tidak terlambat mengembalikan buku tersebut dan tidak dikenakan denda. Contoh lain misalnya ini ada dengan nama Junaidin, ID anggota 20200. Ia meminjam buku klasifikasi perpustakaan. Tanggal pinjam itu tanggal 15 bulan 5 2022. Tenggat waktu yang diberikan sampai tanggal 22 bulan 5 2022. Ia mengembalikan buku tersebut tepat waktu pada tanggal 22 bulan 5 2022. Yaitu lama pinjamnya pas 7 hari. Tetapi ia mengembalikan buku tersebut dalam keadaan rusak, alias sudah banyak sudah memiliki goresan-goresan atau semacamnya lah. Dia tidak terlambat di sini ya, dikosongkan, tetapi dia dikenakan denda. Saya berikan dendanya 10.000 karena dia membuat buku yang dipinjam itu rusak. Dia mengembalikan buku itu dalam keadaan tidak utuh atau tidak seperti semestinya. Maka dikenakan sanksi 10.000. Contoh lain di sini ada Muklis ya. Muklis dengan ID anggota 2106 130 dengan judul buku yang dipinjam itu resep memasak. Jumlah buku dipinjam 1, tanggal pinjam tanggal 19 bulan 7 2022. Tenggat waktu yang diberikan sampai tanggal 26 bulan 7 2022. Di real pengembalian atau kapan ia mengembalikan buku itu dikosongkan karena buku tersebut hilang. Si Muklis ini membuat buku yang ia pinjam itu hilang.
dan di lamanya pinjaman buku itu dikosongkan juga. Keterlambatan dikosongkan, tetapi didenda, ia dikenakan sanksi denda 50.000 karena menghilangkan buku resep memasak tersebut. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tabel database yang kedua menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini jika kita sedang malas mengetik atau ingin cepat mencari nama anggota tersebut atau ID anggota yang meminjam buku, kita bisa menggunakan tabel ini dengan rumus VLOOKUP. Caranya kita ketik di sini, kita klik ID anggota, di sini akan muncul seperti tanda panah ke bawah gitu, atau bisa disebut list lah. Kita klik. Di sini akan muncul ID anggota yang meminjam buku di perpustakaan tersebut. Jadi misalnya kita ingin mencari ID anggota dengan nama Togi Kiplayadi dengan ID anggota 2109141. Jadi kita akan cari di sini Togi Kiplayadi dengan ID anggota 2109145. 145. Ini dia. Maka akan muncul ID anggota 2109145 milik Togi Kiplayadi dengan buku yang dipinjam itu berjudul Budidaya Tanaman Hias, dan tanggal pinjam itu tanggal 14 bulan 9 2022. Tenggat waktu yang diberikan sampai tanggal 21 bulan 9 2022. Tetapi si Togi Kiplayadi ini mengembalikan buku tersebut pada tanggal 25 bulan 11 2022. Berarti ia meminjam buku tersebut selama 11 hari dan keterlambatan mengembalikan 4 hari. Kondisi buku dalam keadaan baik, dan ia dikenakan sanksi denda 2.000 karena 4 hari dikali 500 rupiah. Baiklah, setelah ini saya sudah menyiapkan latihan. Di sini sudah ada ID anggota, nama, judul, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, dan seterusnya. Dan di sini saya akan tunjukkan atau beritahukan kepada semuanya bagaimana cara membuat database itu dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, baik, yang pertama-tama kita salin dulu salah satu ID anggota, kita salin. Kita masukkan ke ID anggota yang di sini, kita copy. Setelah itu kita di nama ini kita akan masukkan rumus VLOOKUP-nya sama dengan VLOOKUP. Setelah itu buka kurung. Oke, setelah kita buka kurung, di sini nanti akan diberikan panduan atau perintah apa yang harus kita kerjakan setelahnya. Jadi setelah ini ada namanya VLOOKUP, lookup value, table, dan lain sebagainya. Setelah itu kita klik NIM atau ID anggota tersebut. Kita klik, maka akan datang rumus, akan terlihat rumus. Setelah terlihat rumus seperti itu, maka kita setelahnya akan titik koma. Di sini setiap device komputer itu memiliki pengaturan yang berbeda. Ada yang titik, ada yang titik koma. Tapi di sini di laptop saya memakai titik koma. Ikuti saja arahan yang diberikan oleh komputer Anda. Setelah kita titik koma, di sini kita blok dari tabel ID anggota ini sampai ke denda. Setelah seperti ini datang rumus baru, maka kita tekan F4. Apa gunanya F4 itu? Agar ini tabel kita tidak berantakan. Setelah kita tekan F4, maka kita titik koma lagi, dan kita lihat di sini apa yang ingin dimasukkan, nama. Maka kita lihat nama ada di urutan berapa di tabel di atas. Jadi nama ada di urutan kedua dari ID anggota, karena di nomor ini kita tidak ikutkan. Berarti di sini kita masukkan angka 2.
Setelah itu titik koma lagi dan kita masukkan 0. Guna 0 ini mungkin sama seperti F4 tadi. Setelah kita masukkan 0, maka kita tutup kurung. Setelah tutup kurung, maka kita enter. Maka akan keluar nama anggota bernama Adi Sucipto. Setelah itu kita buat lagi di sini judul buku dengan rumus yang sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik name, ID anggota. Setelah itu titik koma. Setelah titik koma, kita blok dari ID anggota sampai ke denda. Setelah itu titik koma kembali, dan kita lihat di sini judul buku ada pada tabel nomor berapa judul buku dari ID anggota ini. 1, 2, 3. Jadi judul buku ada di tabel nomor 3. Jadi kita masukkan angka 3, titik koma, 0, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Maka judul buku yang dipinjam dari Adi Sucipto ini akan terlihat, yaitu teori basis data. Setelah itu tanggal pinjam, karena di sini menyangkut angka ya. Kita homekan dulu. Karena di sini menyangkut angka, ini jika masih general, kita bisa ganti ke date. Nah, date sudah date. Kita ganti ke date. Itulah sudah menjadi date, baru kita masukkan rumusnya. Karena jika masih general, maka angka dari nomor-nomor tanggal pinjam itu, misal tanggal 1 bulan 1 2020 itu tidak akan tertera di dalam database tersebut. Oke, setelah kita ganti jadi date, kita masukkan lagi rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik ID anggota, titik koma. Setelah itu kita blok dari ID anggota sampai ke denda. Kita titik komakan lagi. Setelah itu kita lihat tanggal pinjam itu ada di tabel berapa. 1, 2, 3, 4, 5. Ada di tabel 5. Kita ketik angka 5, titik koma, 0, tutup kurung, sama dengan, maka akan tertampil atau tertera di situ tanggal peminjaman dari si Adi Sucipto. Lanjut di bawahnya tanggal pengembalian. Karena sudah date, sama saja sudah sama dengan di atas, kita masukkan langsung rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu kita ketik di sini, kita klik ID anggota. Setelah kita klik ID anggota, titik koma, lalu kita blok ID anggota sampai ke denda. Maaf, kelewatan. Kita hapus dulu karena kelewatan tadi ya. Setelah seperti ini, kita klik di sini ID anggota. Setelah itu kita titik koma, kita blok dari ID anggota sampai ke denda. Setelah kita blok, kita tekan F4. Setelah itu titik koma. Jadi di tanggal pengembalian itu ada di sini, ada di nomor 6. Kita klik 6, titik koma, kosong, tutup kurung, sama dengan, maka tanggal atau tenggat pengembalian sudah tertera di sini. Setelahnya real pengembalian. Di sini juga karena masih angka, kita pakai date. Kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik ID anggota, titik koma, kita blok dari ID anggota sampai ke denda. Setelahnya titik koma lagi. Setelah itu maka kita masukkan, ini dia real pengembalian ada di tabel nomor berapa. Real pengembalian ada di nomor 7. Kita masukkan 7, titik koma lagi, 0, tutup kurung, sama dengan, maka akan tertera kapan si Adi Sucipto ini mengembalikan buku tersebut. Setelahnya lama pinjam. Lama pinjam ini bisa pakai general ya,
karena itu gabungan dari angka dan huruf. Oke, kita masukkan kodenya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu kita klik lagi ID pengguna, titik koma jangan lupa. Setelah itu kita blok dari ID anggota sampai ke denda. Setelah kita blok, kita tekan F4, titik koma lagi, kita masukkan di sini lama pinjam itu ada di nomor tabel nomor 8. Jadi kita masukkan di sini angka 8, titik koma 0 tutup kurung sama dengan, maka lama pinjam akan tertera menjadi 7 hari. Setelah itu keterangan buku di sini tabel nomor 9. Kita masukkan lagi rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu kita klik ID pengguna, setelahnya kita titik koma, lalu kita blok dari ID anggota sampai ke denda. Kita tekan F4 jangan lupa. Setelah itu titik koma, lalu kita masukkan ini di keterangan buku itu tadi di 9. Kita masukkan 9 titik koma 0 tutup kurung, lalu kita enter. Oke, keterangan buku dari si Adi Sucipto yang ia kembalikan baik atau dalam kondisi baik. Setelah itu keterlambatan, kita masukkan lagi rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita tekan ini ID anggota. Setelah itu kita titik koma jangan lupa, kita blok dari ID anggota sampai ke denda. Setelah itu tekan F4, titik koma lagi, lalu di keterangan keterlambatan atau berapa hari dia terlambat ini ada di tabel nomor 10. Jadi kita masukkan angka 10 titik koma 0 tutup kurung sama dengan, maka akan terlihat strip miring strip karena si Adi Sucipto ini tidak terlambat dalam mengembalikan buku. Setelahnya yang terakhir ini ada denda. Kita masukkan rumus dengan masih rumus yang sama. Setelah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita tekan ID anggota lagi. Setelah itu titik koma jangan lupa. Setelah titik koma kita blok dari ID anggota sampai ke denda. Setelah itu kita tekan F4. Setelah F4 jangan lupa lagi untuk titik koma. Setelah itu karena denda ada di tabel nomor 11 dari kiri, kita masukkan angka 11 titik koma 0 tutup kurung, lalu enter. Oke, sudah selesai sampai ke bawah, sudah terisi semua penuh. Setelah ini penuh, ini sebenarnya sudah bisa menjadi tabel dengan rumus VLOOKUP. Tapi kita jika ingin cepat, kita bisa menambahkan list di sini agar kita tidak mengetik-ngetik lagi dalam mencari nama peserta yang meminjam buku. Di sini caranya, kita ketik di sini di data, lalu kita cari di sini data validation. Nah, di sini kita ganti ke list. Setelah kita ganti ke list, kita tekan panah yang ke arah atas. Setelah itu kita blok dari ID anggota sampai ke ID anggota paling bawah. Oke, lalu kita simpan. Kita klik OK. Maka akan muncul di sini listnya. Bisa kita lihat. Maka ID anggota dari peminjam buku tersebut juga akan muncul di sini semuanya. Jadi misalnya kita ingin mencari nama anggota yang meminjam buku atas nama si Tegar Setiawan dengan ID anggota 21 10 175, maka kita akan cari di sini ID anggota dengan ID 21 10 179.
Bentar, kita cari dulu. Nah, ini dia. 21 10 179. Maka setelah kita klik ID anggota, maka akan kelihatan dengan nama Tegar Setiawan, judul buku pebisnis handal, tanggal pinjam tanggal 18 bulan 11 2022, tanggal pengembalian tenggat waktu pengembalian gitu ya, tanggal 25 bulan 11 2022, dan seterusnya sampai ke real pengembalian, lama pinjam, keterangan buku, keterangan keterlambatan, dan denda yang ia dapatkan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.